Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sebagai moderator dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan tentang pengeringan simplisia. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja di sini saya sedikit menjelaskan tentang isi materi. Yang pertama yaitu ada pengenalan kelompok, yang kedua ada pengertian simplisia, yang ketiga ada pengertian pengeringan, yang keempat ada metode pengeringan, yang kelima alat yang digunakan dalam pengeringan, yang keenam ada jurnal, yang ketujuh ada kesimpulan, dan yang terakhir ada penutup. Baik, langsung saja di sini perkenalan kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, Nur Husna Yuniatri, yang kedua ada Rizka Nirwana Ilyas, yang ketiga ada Martina Elizabeth Maleke. Untuk selanjutnya, saya berikan kepada teman saya yaitu Rizka Nirwana Ilyas untuk membawakan materi. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan membacakan pengertian simplisia. Simplisia adalah bahan alam yang telah dikeringkan yang digunakan untuk pengobatan dan belum mengalami pengolahan. Pengeringan dapat dilakukan dengan penjemuran di bawah sinar matahari, di angin-angin, atau menggunakan oven. Kecuali dinyatakan lain, suhu pengeringan dengan oven tidak lebih dari 60 derajat. Selanjutnya, pengeringan. Pengeringan merupakan cara untuk menghilangkan sebagian besar air dari suatu bahan dengan bantuan energi panas dari sumber alam atau sinar matahari, atau buatan, yaitu alat pengering. Tujuan pengeringan adalah untuk mendapatkan simplisia yang tidak mudah rusak sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama. Dengan mengurangi kadar air dan menghentikan reaksi enzimik, akan dicegah penurunan mutu atau perusakan simplisia. Selanjutnya, metode pengeringan terbagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan cara pengeringan, yang kedua berdasarkan teknik pengeringan, yang ketiga alat yang digunakan dalam pengeringan. Selanjutnya, berdasarkan cara pengeringan terbagi 2, yaitu yang pertama alamiah. Tergantung dari senyawa aktif yang dikandung dalam tanaman yang dikeringkan tergantung 2 cara pengeringan. Yang pertama dengan panas sinar matahari langsung, yang kedua dengan diangin-anginkan. Selanjutnya, cara pengeringan buatan dengan menggunakan suatu alat atau mesin pengeringan yang suhu, kelembapan, tekanan, dan aliran udaranya dapat diatur. Prinsip kerjanya, suatu sumber panas seperti lampu, kompor, listrik, udara panas dialirkan. Selanjutnya, berdasarkan teknik pengeringan, yang pertama pengeringan dengan udara dan dengan panas, terbagi menjadi 5. Yang pertama pengeringan di bawah sinar matahari atau sun drying. Pengeringan ini secara langsung dikeringkan di bawah sinar matahari untuk bahan simplisia yang tahan panas, contohnya pengeringan umbi singkong. Yang kedua, pengeringan di tempat teduh. Pengeringan ini tidak secara langsung dikeringkan di bawah sinar matahari, namun dilakukan di tempat teduh, di mana bahan disebarkan di atas nampan lemari atau kotak. Contohnya pengeringan tumbuhan obat. Selanjutnya, pengeringan dengan inframerah. Pengeringan ini, sinar inframerah memiliki efek yang didominasi oleh kerja panasnya. Sinar inframerah mampu menembus sampai bidang dasar sehingga absorpsinya merata di seluruh lapisan yang dikeringkan. Selanjutnya, pengeringan dengan bahan pengering. Pengeringan ini biasa digunakan untuk pengeringan dalam skala kecil. Digunakan eksikator yang berisi pengering umumnya menggunakan gel silika biru. Selanjutnya, pengeringan di dalam kanal, tong, silinder pejal. Pengeringan ini dilakukan dengan melewatkan bahan ke dalam kanal yang dipanaskan dengan uap panas secara kontinu. Pengeringan tong, di mana bahan akan dikeringkan dengan pengaduk, misalnya pengeringan siput, pengeringan sudu, dan pengeringan palung. Pengeringan silinder pejal ini cocok untuk pengeringan materi kental seperti ekstrak. Pengeringan dilakukan pada permukaan silinder pejal yang diuap panaskan.
Selanjutnya, pengeringan bekuan atau freeze drying merupakan salah satu cara pengeringan. Prinsip dasar pengeringan bekuan adalah bahwa air dalam kondisi membeku masih memiliki tekanan uap. Oleh karena itu, dapat dihilangkan dari sistem melalui cara sublimasi. Kelebihan menggunakan metode ini adalah produk kering sempurna, memiliki sifat yang sama seperti aslinya, sedangkan kekurangan yaitu membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang sangat mahal. Selanjutnya, slide selanjutnya, Mbak. Berdasarkan teknik pengeringan terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengeringan melalui frekuensi tinggi. Bahan pada pengeringan ini diletakkan pada sebuah bidang ganti kondensor elektris, di mana terjadi aliran geser elektris di dalam bahan secara teratur memanaskannya. Suplai panas dapat diatur melalui tegangan frekuensi tinggi pada generator atau melalui celah udara di antara bahan dengan elektron. Yang kedua, pengeringan melalui semburan atau spray. Pengeringan ini menyemburkan cairan sampai larutan sejenis pasta dan bahan basah dalam bentuk tetesan halus ke dalam aliran udara panas. Bahan-bahan akan membentuk serpihan yang dalam waktu sedetik berubah menjadi serbuk halus, atau secara hidrodinamik melalui pori pipa atau udara kencang. Yang ketiga, pengeringan melalui lapisan berputar. Bahan metode ini melalui lapisan beribun akan terpusing yang berada pada sebuah dasar berpori di ujung bawah sebuah corong, ditutup oleh aliran udara panas yang kencang. Dengan demikian, tibuyu aling bercampur pada kecepatan aliran akan terangkat beterbangan menjadi longgar secara kontinu. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Alat yang digunakan di dalam pengeringan. Cara pengeringan dengan alat pengering disebut pengering buatan atau pengering mekanis. Sebagai bahan pemanas yang lazim digunakan adalah udara panas yang kering atau tidak mengandung uap air. Tetapi dapat pula digunakan uap panas yang dialirkan melalui pipa-pipa dan sebagainya. Berikut adalah macam-macam alat pengering. Yang pertama, pengeringan berbentuk kabinet. Alat pengering ini memiliki rak-rak untuk menempatkan bahan yang akan dikeringkan. Satu alat pengering kabinet rata-rata memiliki 3 atau 4 rak sebagai wadah atau tempat hasil tanaman yang akan dikeringkan. Rak-rak ditempatkan secara tersusun dalam alat dan dengan penyebaran udara panas ke dalamnya selama waktu yang telah ditentukan. Pengeringan akan berlangsung dengan baik mendekati pengeringan sempurna dengan sinar matahari. Salah satu contoh alatnya adalah dry drying. Yang kedua, pengeringan berbentuk line. Alat pengering ini hampir sama dengan alat pengering kabinet, tetapi lebih luas dan besar. Alat ini mempunyai pipa-pipa pemanas yang ditempatkan pada bagian bawah atau lantai dan pada bagian atas atau atap ruangan. Yang ketiga, pengeringan berbentuk terowongan. Pengeringan berbentuk terowongan ini prinsipnya tidak berbeda dengan kedua pengering di atas. Ruang pengering lebih luas lagi sehingga dapat digunakan untuk pengeringan lebih banyak bahan. Yang keempat, pengeringan yang dapat berputar. Bagian dalam alat yang berbentuk silindris ini semacam sayap yang banyak. Melalui antara sayap-sayap tersebut dialirkan udara panas yang kering sementara silinder pengering berputar. Dengan adanya sayap-sayap tersebut, bahan seolah-olah diaduk sehingga pemanasan merata dan akhirnya diperoleh hasil yang lebih baik. Alat ini dilengkapi 2 silinder. Yang satu ditempatkan di bagian dekat pemasukan bahan yang akan dikeringkan, dan yang satu lagi di bagian dekat tempat pengeluaran bahan hasil pengeringan. Masing-masing silinder tersebut berhubungan dengan sayap-sayap atau kipas yang mengalirkan secara teratur udara panas. Di samping berfungsi pula sebagai pengaduk dalam proses pengeringan, sehingga dengan cara demikian pengeringan berlangsung merata. Yang kelima adalah fluidized bed dryer. Adalah sistem pengeringan yang diperuntukkan bagi bahan
berbobot relatif ringan, misalnya serbuk dan granular. Prinsipnya, bahan yang akan dikeringkan dialiri dengan udara panas yang terkontrol dengan volume dan tekanan tertentu. Selanjutnya, bagi bahan yang telah kering karena bobotnya sudah lebih ringan, akan keluar dari ruang pengeringan menuju silikon untuk ditangkap dan dipisahkan dari udara. Namun, bagi bahan atau material yang halus akan ditangkap oleh pulse jet bag filter. Yang keenam adalah vacuum dryers. Vakum ialah proses penghilangan air dari suatu bahan bersama dengan penggunaan panas, maka vakum dapat menjadi suatu metode pengeringan yang relatif efektif. Pengeringan dapat dicapai dalam suhu yang lebih rendah sehingga lebih hemat energi. Metode ini cocok untuk pengeringan bahan yang sensitif terhadap panas atau bersifat volatil karena waktu pengeringannya yang singkat. Yang ketujuh ada oven. Pengeringan dengan oven merupakan metode pengeringan yang digunakan sebagai pengganti sinar matahari dengan tujuan analisis kandungan dalam simplisia organik. Prinsip oven adalah menurunkan kadar air dalam bahan dengan mengalirkan panas dari elemen atau yang mengubah dari energi listrik menjadi energi kalor. Dengan udara sebagai mediumnya, hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan metode ini adalah parameter kualitas seperti kadar air, warna, dan rasio dehidrasi dapat berubah secara signifikan dengan peningkatan suhu pengeringan. Kelebihan menggunakan oven adalah suhu, aliran udara, dan waktu pengeringan dapat diatur. Tidak membutuhkan banyak perlengkapan khusus, dan metode ini lebih cepat dibandingkan pengeringan dengan paparan sinar matahari langsung. Sedangkan kekurangannya, biaya pengeringan menjadi mahal. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, berikut adalah video contoh beberapa teknik pengeringan yang kita ambil dari YouTube. Sobat IPB, coba lihat beberapa produk kering ini. Terlihat menarik, bukan? Walaupun kering, tetapi kualitas warnanya masih terjaga. Tapi kok bisa ya? Supaya Sobat IPB jadi tahu, yuk simak tayangannya. Selama ini, teknik pengeringan produk menggunakan alat freeze dryer atau pengering beku. Tapi sayangnya, alat ini memiliki harga yang mahal. Menanggapi permasalahan tersebut, Dr. Cahyo Muhandri, dosen Departemen Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Pertanian IPB University, menemukan inovasi teknik pengeringan dengan matahari tanpa merusak warna produk. Tapi bagaimana metode ini dapat mengeringkan produk tanpa merubah kualitas warna? Kata kunci supaya produk itu mutunya bagus adalah suhu yang optimum untuk perubahan warna itu tidak boleh terjadi. Kedua, penumpukan zat yang menyebabkan pencoklatan itu tidak boleh terjadi. Dan kemudian yang ketiga, uap air yang optimum untuk kerja dari zat penyebab pencoklatan tadi tidak terjadi. Kedengarannya mudah ya Sobat IPB? Yuk kita praktekkan. Untuk pengeringan dengan teknik kombinasi matahari dan kipas angin, kita aplikasikan pada jeruk lemon. Terlebih dahulu, potong tipis jeruk lemon. Lalu, hamparkan di atas rak pengering. Ingat, jangan bertumpuk ya. Hal ini supaya produk mendapat sinar matahari dan angin secara merata. Lakukan pengeringan ini di bawah sinar matahari langsung dengan diberi angin dari kipas, sampai kadar airnya 11-12%. Namun, untuk daerah yang panas dan kelembaban udara yang rendah, pengeringan dengan matahari dan kipas mampu untuk menghasilkan produk dengan kadar air di bawah 10%. Jika produk belum mencapai kadar air 11-12% ketika sudah tidak ada sinar matahari, Sobat IPB dapat memindahkan rak ke dalam ruangan dengan catatan terus diberi angin.
Nah, apa saja keuntungan dari teknik ini ya Sobat IPB? Iya, jadi biayanya murah karena listrik yang digunakan itu hanya untuk kipas angin. Nah, jadi sekitar hanya 60 watt. Nah, kemudian warna produknya tetap terjaga dan aromanya juga tetap terjaga. Jelas dia sangat murah. Selain teknik pengeringan dengan matahari, Dr. Cahyo Mohandri juga memiliki 2 metode pengeringan lainnya, seperti metode dry dryer dan fleece bed dryer. Contoh pengeringan dengan metode dry dryer yang saat ini kita aplikasikan adalah jahe. Pastikan bahan yang akan dikeringkan sudah bersih dari kotoran. Lalu iris tipis bahan yang disiapkan, semakin kecil irisannya maka proses pengeringannya akan semakin cepat. Lalu masukkan jahe ke dalam dry dryer dengan suhu 40-45 derajat Celcius dengan kecepatan 1,5 sampai 2 meter per detik. Lakukan ini sampai kadar airnya di bawah 10%. Selanjutnya, pengeringan menggunakan fleece bed dryer dengan bahan daun kelor. Daun diambil dari batangnya lalu dimasukkan ke dalam tabung kemudian nyalakan mesin selama kurang lebih 40 menit. Untuk lama keringnya tergantung dari jumlah bahan yang dikeringkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang faktor yang mempengaruhi pengeringan. Yang pertama yaitu ada luas permukaan. Semakin luas permukaan bahan yang dikeringkan, maka semakin cepat menjadi bahan kering. Biasanya bahan yang akan dikeringkan dipotong-potong untuk mempercepat pengeringan. Yang kedua ada suhu. Semakin besar perbedaan suhu, maka akan semakin cepat proses pindah panas berlangsung, sehingga mengakibatkan proses penguapan semakin cepat pula. Yang ketiga ada kecepatan udara. Umumnya udara yang bergerak akan lebih banyak mengambil uap air dari permukaan bahan yang akan dikeringkan. Yang keempat ada kelembapan udara. Semakin lembab udara di dalam ruangan pengering dan sekitarnya, maka akan semakin lama proses pengeringan berlangsung. Begitu juga sebaliknya, karena udara kering dapat mengabsorpsi dan menahan uap air. Yang terakhir yaitu waktu. Semakin lama waktu atau batas tertentu pengeringan, maka semakin cepat proses pengeringan selesai. Dalam pengeringan diterapkan konsep high temperature short time, yang artinya short time dapat menekan biaya pengeringan. Yang materi selanjutnya yaitu masuk di jurnal. Untuk jurnal pertama dengan judul Pengaruh Metode Pengeringan Terhadap Mutu Simplicia Daun Pulutan. Jurnalnya dari Media Farmasi, volume 15 nomor 2, halaman 165 sampai 169, tahun 2019. Penulisnya yang pertama ada Nizar Fahmi, yang kedua Irfan Haridiana, yang ketiga Rani Rubianti. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh metode pengeringan terhadap mutu Simplicia daun pulutan. Metode penelitiannya yaitu eksperimental laboratorium dengan sampel daun pulutan yang berasal dari Desa Ciketek, Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Pengeringan menggunakan metode pengeringan matahari langsung. Metode pengeringan dengan matahari langsung ditutup dengan kain hitam dan pengeringan menggunakan metode oven dengan variasi suhu 45 derajat Celcius, 50 derajat Celcius, dan 60 derajat Celcius. Hasilnya di sini bisa dilihat. Yang pertama uji Simplicia, yaitu hasil uji organoleptik meliputi warna, rasa, dan bau. Untuk sinar matahari langsung yaitu warnanya hijau kehitaman. Yang ditutup kain hitam warnanya hijau kecoklatan. Sedangkan dengan oven dengan suhu 45 derajat Celcius warnanya hijau cerah. Suhu 50 derajat Celcius hijau cerah juga, dan suhu 60 derajat Celcius yaitu hijau kecoklatan. Sedangkan dengan menggunakan metode dia angin-anginkan itu warnanya hijau kecoklatan. Untuk rasa, sinar matahari langsung tidak berasa. Di sinar
matahari langsung ditutup kain hitam juga tidak berasa. Dengan menggunakan oven juga suhunya rasanya tidak, suhu 45 derajat tidak berasa, pada suhu 50 derajat juga tidak berasa, suhu 60 derajat juga tidak berasa, dan diangin-anginkan juga tidak berasa. Untuk bau di sinar matahari langsung, bau khas daun pulutan yang ditutup dengan kain hitam, bau khas daun pulutan juga. Untuk oven juga suhu 45 derajat, 50 derajat, dan 60 derajat juga bau khas daun pulutan, dan yang diangin-anginkan juga bau khas daun pulutan. Yang kedua ada uji makroskopiknya. Di sini untuk sinar matahari langsung, bentuk morfologinya tepi daun bergerigi dan berbulu halus di bagian daun, sedangkan yang ditutup dengan kain hitam, tepi daun bergerigi dan berbulu halus di bagian daun. Yang menggunakan metode oven, suhu 45 derajat Celcius sampai suhu 60 derajat Celcius, itu tepi daun bergerigi dan berbulu halus di bagian daun, sedangkan yang diangin-anginkan itu tepi daun bergerigi dan berbulu halus di bagian daun juga. Untuk tekstur, yang sinar matahari langsung rapuh saat digenggam, yang ditutup kain hitam sedikit basah saat digenggam, sedangkan yang menggunakan oven suhu 45 sampai 60 derajat rapuh saat dipegang, sedangkan yang diangin-anginkan sedikit basah saat dipegang. Kesimpulannya, metode pengeringan berpengaruh terhadap mutu Simplicia daun pulutan. Pengeringan menggunakan oven dengan variasi suhu 45 derajat Celcius dan 50 derajat Celcius merupakan pengeringan yang baik karena didapat hasil warna daun hijau cerah, tidak berasa bau khas daun pulutan, daun berbentuk menjari, tepi daun bergerigi, berbulu halus di bagian daun, rapuh saat dipegang, terdapat jaringan khas, dan hasil KLT menunjukkan adanya kandungan senyawa flavonoid dan perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai kandungan senyawa pada masing-masing Simplicia dengan pengeringan berbeda tersebut. Untuk jurnal kedua, judulnya yaitu Pengaruh Metode Pengeringan Simplicia Daun Ubi Jalar Ungu. Jurnalnya dari Journal of Pharmacy dan Science. Volumenya volume 4 nomor 1 halaman 11 sampai 14 tahun 2019. Penulisnya yang pertama ada Dama Rani Dipayu. Yang kedua ada Jamila Arifiana. Tujuan penelitian untuk membandingkan kadar abu ekstra keduanya sebagai pembuktian apakah metode pengeringan yang berbeda akan menghasilkan kadar abu yang berbeda pula. Metode penelitiannya, Simplicia daun antin 3 dikeringkan dengan dua metode pengeringan yaitu fresh drying dan oven. Kemudian diekstrak secara maserasi dengan pelarut etanol 96%, selanjutnya maserat dipekatkan hingga didapat ekstra kental. Dua jenis ekstra kental yang dapat masing-masing dianalisis kadar abu dibandingkan persen kadar abu total dan kadar abu tidak larut asam. Hasil jurnalnya yaitu ada proses ekstraksi Simplicia daun kering atin 3 yang dihasilkan dengan metode fresh drying adalah 37,34 gram, sedangkan Simplicia daun atin yang dihasilkan dengan metode pengeringan oven adalah 40,55 gram. Hasil ini membuktikan bahwa proses pengeringan fresh drying lebih efektif dalam pengeringan Simplicia. Terbukti bobot Simplicia daun atin 3 dengan fresh drying lebih ringan dibandingkan dengan oven. Meserat yang dihasilkan dari meserat serbuk daun hasil fresh drying adalah 150 ml, sedangkan yang dihasilkan pengeringan oven adalah 200 ml. Meserat yang dihasilkan dengan metode oven jauh lebih banyak dibandingkan dengan metode fresh drying. Hal ini kemungkinan besar hanya dipengaruhi oleh masalah teknis pengerjaan hingga meserat yang dihasilkan berbeda. Yang kedua yaitu ada kadar abu total dan kadar abu larutan asam.
Untuk hasilnya, kadar abu total setelah proses pencucian dengan air panas adalah 6,9% untuk metode fresh drying dan 7,3% untuk metode oven. Hasil kadar abu tidak larut asam adalah 1,6% untuk metode fresh drying dan 0,9% untuk metode oven. Metode pengeringan Simplicia daun atin 3 secara oven menghasilkan ekstrak yang mengandung komponen mineral anorganik lebih besar dan komponen organik yang lebih kecil dibandingkan metode pengeringan fresh drying, sehingga dapat dijelaskan bahwa metode pengeringan fresh drying lebih dapat menjaga mutu atau dari segi jumlah senyawa organik, dalam hal ini flavonoid, antosianin, dibandingkan metode pengeringan secara oven. Kesimpulan jurnalnya yaitu kadar abu total ekstrak daun atin 3 dari metode pengeringan Simplicia fresh drying adalah 6,9%, sedangkan metode oven adalah 7,3%. Metode pengeringan daun atin 3 fresh drying menghasilkan ekstrak daun atin 3 yang memiliki komponen organik lebih besar. Bila pemanfaatan daun antin 3 sebagai bahan antioksidan dan tabir surya, metode pengeringan suhu rendah lebih dipilih dibandingkan dengan suhu tinggi. Baik, kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi yang sudah kami jelaskan yaitu pengeringan merupakan cara untuk menghilangkan sebagian besar air dari suatu bahan dengan bantuan energi panas dan free sumber alam atau sinar matahari atau buatan atau alat pengering. Tujuan pengeringan adalah untuk mendapatkan Simplicia yang tidak mudah rusak sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama. Metode dalam pengeringan dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan cara pengeringan, berdasarkan teknik pengeringan, dan alat yang digunakan dalam pengeringan. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengeringan, yaitu faktor luas permukaan, suhu, kecepatan udara, dan waktu. Terakhir, beberapa jurnal yang sudah dijelaskan tadi dapat saya simpulkan bahwa pengeringan yang lebih baik adalah pengeringan menggunakan oven, sebab pengeringan menggunakan oven menghasilkan karakteristik mutu Simplicia yang baik dan untuk biaya tidak terlalu mahal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kata yang salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.